Saya masih ingat dengan jelas. Itu kalau nggak salah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, saya ketemu dengan seorang anak muda di Pasar Langon. Ketika saya lihat dia, Roh Tuhan berbicara sama saya, kau doakan dia. Lalu saya datangin anak muda itu. Saya nggak kenal dia. Saya cuma kenal temannya yang tukang gunting rambut itu. Karena tukang gunting rambut itu dulu pernah saya nubuatkan dia akan punya salon. Dan memang benar dia punya salon. Dan saya doakan anak muda ini 7 atau 8 tahun yang lalu, saya nggak ketemu lagi. Tiba-tiba jadi seorang gembala. Bapak Ibu tahu siapa orangnya? Ini orangnya. Masih ingat, Pastor? Masih ingat? Waktu itu kalau nggak salah belum merit ya, Pastor ya. Masih di Langon, Pasar Langon ya. Lalu seingat saya ke Pontianak, ya kan, Pastor ya? Saya masih ingat dengan jelas. Jadi itu kurang lebih. Hari ini saya akan bawa Bapak dan Ibu terkasih untuk Anda belajar tentang pertolongan yang seakan-akan terlambat, tapi tidak terlambat. Buka Alkitab Anda di Markus. Markus pasal 5. Buka Alkitab Anda di Markus pasal 5. Pasal 5 ayat 35 sampai dengan 41. Sudah temukan? Katakan amin. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Bapak dan Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih melihat firman ini, Bapak Ibu terkasih pasti tahu ini orang adalah Yairus, kepala rumah ibadat. Dan Bapak Ibu terkasih, kalau melihat seluruh perikop firman ini, sebenarnya ada 2 kasus. Kasus yang pertama, perempuan pendarahan 12 tahun. Kasus yang kedua, anak umur 12 tahun yang sedang sakit, yang hampir meninggal. Dan Bapak Ibu terkasih, kalau melihat lagi, sebenarnya Yairuslah yang duluan datang sama Tuhan. Kalau di pasal 5 ayat 22 dengan jelas dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Perempuan itu belum datang, dia yang duluan datang sama Tuhan. Tetapi saya melihat sepertinya dia didahului oleh perempuan di tengah jalan. Maksud saya, dia dipotong, disalib. Saya nggak berkata ini siapa yang salah atau gimana, tapi saya cuma berkata ini terjadi. 2 kejadian dalam satu perjalanan Yesus.
Saya mau berkata begini, beberapa orang berpikir, kalau saja Tuhan Yesus lebih cepat, mungkin anaknya tidak mati. Tapi kan itu menurut kita. Tapi saya hanya melihat bahwa Yesus, Dia itu sanggup melakukan apapun. Walaupun bagi kita ini disalib. Oh Tuhan, kenapa nggak lebih cepat? Kalau Tuhan biarkan itu, selamatkan ini yang pertama dulu, mungkin ini nggak mati. Itu bagi kita. Itu bagi kita. Tapi saya hanya meneliti dua kasus ini, Yesus lakukan dengan diakhiri kemenangan. Artinya perempuan pendarahan 12 tahun selesai, anak usia 12 tahun yang sakit, yang mati dibangkitkan. Pak Bu, dalam hidup kita saya mempelajari, kadang-kadang Anda merasa bahwa pertolongan Tuhan seakan-akan terlambat. Lalu orang yang tadinya butuh ditolong sudah meninggal. Atau bisnis yang harusnya diselamatkan sudah terjual. Bahkan yang tertinggal cuma Anda yang tidak punya pengharapan di situ. Hari ini izinkan saya berkata, kalau Anda datang di sini, Anda bukan kebetulan. Saya bukan kebetulan masuk ke sini juga. Saya bilang sama Tuhan, setiap gereja yang buka pintu buat saya, gereja itu akan terima akibatnya. Tahu apa akibatnya? Akibatnya diberkati. Akibatnya apa lagi? Jemaatnya dipulihkan. Akibatnya apa lagi? Keluarga berantakan, Tuhan pulihkan. Kalau gereja nggak mau terima saya, nggak apa-apa. Saya nggak pernah pusing. Saya bukan sombong, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau cek pelayanan saya di Kalimantan Barat, itu bisa 1 bulan full setiap hari ini yang KKR. Siapa mereka di sana nggak kenal sama saya? Bapak Ibu tanya saja, siapa Evangelis Hendrik Leventi? Mereka kenal. Bukan sombong, bukan. Saya datang di tanah Minahasa ini, saya cuma pikir, Tuhan, 7 tahun sudah saya nggak kesini. Saya mau masuk, mau lihat apa yang Tuhan mau kerjakan di angka sempurna 7. Bapak Ibu lihat kemudian, waktu di 35, setelah Yesus mengadakan penyembuhan kepada perempuan yang pendarahan itu, datang satu orang kasih kabar, anakmu sudah mati. Artinya dia bilang, sudah selesai, sudah nggak ada harapan lagi. Percuma kau minta tolong sama Yesus. Orang ini bawa kabar buruk kepada Tuhan. Di hadapannya ada Yairus. Otomatis kalau Yairus mendengar, hatinya pasti terganggu. Pak Bu, siapa di sini yang nggak terganggu kalau dapat kabar yang kurang bagus? Saya sebelum terbang ke sini, papa saya masuk UGD. Bapak Ibu tahu, saudara saya semua bilang apa? Pulang ke Singkawang sekarang. Kau harus pulang. Saya bilang jadwal sudah tersusun semua. Dari tanggal 26 sampai tanggal 10 April. Gimana saya mau pulang? Tapi saya juga punya hati. Saya mengasihi orang tua saya. Dan saya dapat kabar setiap hari, Pak Bu. Membuat gentar hati saya. Selalu ngomong, sudah saatnya Papa. Sebentar lagi. Dengar baik. Waktu saya terima kabar buruk itu, saya cuma punya pilihan. Saya tetap percaya sama Yesus, atau
saya pulang. Saya batalkan semua pelayanan yang ada. Bapak Ibu juga nggak akan duduk di sini ketemu saya lagi. Kalau Bapak Ibu lihat saya ada hari ini, berarti saya sudah menang. Haleluya. Maka ketika orang bawa kabar buruk buat kamu, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh imanmu. Jangan down. Jangan down. Jangan down. Orang bilang, Pak, kelihatan cematmu makin berkurang, Pak. Bapak punya gereja mungkin sebentar lagi tutup. Patahkan omongan itu dalam Yesus. Lihat respon Yesus di 36. Yesus sebagai Tuhan, waktu dia dengar kabar buruk itu, dia juga seorang manusia. Tiru Yesus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Omongan negatif, kabar buruk, semua yang membuat hatimu terganggu, jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Jangan kasih dengar terus. Itu akan mempengaruhi imanmu dan membuat imanmu mati. Kalau iman sudah mati, tak ada mukjizat yang dihasilkan. Pak, Bu, mukjizat terjadi karena imanmu. Makanya jangan biarkan telingamu terus mendengar, ya tanah di depan rumahmu tuh nggak laku, ya itu mah begini dan sebagainya. Jangan didengarin. Jangan didengarin. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Justru kemudian Yesus mengambil sebuah tindakan dan dia bilang gini, jangan takut, percaya saja. Ini perkataan yang melawan, perkataan melemahkan iman. Bayangkan, Yesus dengar, udah mati, tapi Yesus masih berani berkata, jangan takut, percaya saja. Di Inggris yang ngomong gini, be not afraid, only, hanya percaya, only believe. Berarti perkataan Yesus seolah-olah dia mau ngomong, yang mati ini bisa saya hidupkan. Benar kan? Kalau tidak benar, ngapain dia ngomong? Percaya saja. Percaya apa? Kau udah mati. Apa yang bisa dilakukan yang mati? Mati tetap mati. Tapi Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Kalau tidak ada harapan, sudah buntu, jangan takut, percaya saja. Sedikit orang berani pada posisi begini. Yang banyak saya lihat mundur. Pak, Bu, kemenangan hanya tersedia buat orang percaya saja. Saya suka jemaat model begini. Nih, kasih tahu. Saya paling tidak suka dengan jemaat yang saya kasih tahu Anda, kuasa bekerja pada orang yang sebaliknya kuasa tidak akan bekerja pada yang benar, nggak bekerja. Makanya didoakan dan sembuh, diberkati nggak diberkati. Lanjut. Habis itu 37 dikatakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
saudara Yakobus, ini 3 orang murid Tuhan ini adalah orang ring satunya Yesus. Di mana ada peristiwa-peristiwa yang hebat, saya masuk melihat 3 orang ini ada beserta Yesus. Lalu di 38 dikatakan begini, mereka tiba di rumah kepala ibadat. Di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Pak, Bu, tadi kan udah ngomong Yesus, jangan takut, percaya saja. Sekarang Yesus dan murid-murid sedang melangkah ke rumah orang yang anaknya mati. Bapak dan Ibu, perhatikan baik-baik. Iblis akan mencoba menyerang Anda lewat panca indera Anda sekarang. Tadinya dia cuma ngomong, dia mau ganggu hatimu. Tapi iblis sekarang akan mencoba mengganggu panca indera Anda lewat apa yang Anda lihat, Anda dengar. Di situ terjelaskan semua ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring, menceritakan suasana duka sedang terjadi. Jadi itu efeknya itu sangat keras ke orang bersangkutan. Kalau Anda tadi kan sudah bilang, jangan takut, percaya saja, jalan. Tiba-tiba Anda lihat, wah, sini dia mati. Apa? Udah sampai. Kalau Anda tidak memelihara panca indera Anda, imanmu akan goyah. Sembunga nih Tuhan, sembunga nih Tuhan, sembunga nih Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ketika kamu sedang berdoa untuk penyakit dalam hidupmu, matamu melihat kau makin hari makin parah, kau didoakan makin tak sembuh. Ingat firman ini. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Apalagi tambah baca-baca di internet itu ngomong, ini kanker jenis ganas, apa, gimana. Lalu ada tampak-tampak orang mati di sebelahnya. Pak, Bu, sebentar. Itu bisa mempengaruhi imanmu. Yang tadinya kamu sedang berdoa, tiba-tiba kamu lihat kenyataan itu. Sehingga Yohanes Pembaptis pun berkata, tanya, dia kan yang akan datang itu. Bapak dan Ibu, Yohanes Pembaptis matinya dipancung. Saya cuma mau berkata, Yesus berkata, yang terkecil di sorga masih dia yang lebih terkecil lagi. Berarti Yohanes Pembaptis sedang bermasalah imannya di akhir hidup dia. Pak, Bu, jangan kau terpengaruh imanmu. Apa yang sedang kamu doakan, tetap stabil, tetap percaya, tetap yakin. Walaupun kiri kanan sudah mempengaruhi kamu. Oh, gak bisa Pak Evangelis. Pak Evangelis gak akan bisa ke Tanah Minahasa. Schedule dikasih cuma 1-2. Saya bulatkan hati saya untuk percaya. Pada akhirnya semua melihat. Sengaja saya pampang di medsos tanggal 26 sampai dengan tanggal 10 full. Bahkan di hari-hari terakhir masih udah 02. Gereja datang. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Gini, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang ribut itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Wow, Yesus ini, orang kan sudah menangis, ribut, meratap dengan suara nyaring. Tapi Yesus dikatakan di 39,
Dia masuk, dia hadapi orang-orang itu semua yang ribut-ribut, yang menangis dan meratap itu. Dia hadapi dengan ngomong, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Berarti Yesus lagi sikat mereka semua. Bahasa saya, itu bahasa saya. Lagi sikat mereka semua. Ngomong, anak ini tidak mati, tapi tidur. Padahal faktanya anak itu memang mati. Yesus sedang mengajarkan bagi kita, apa yang kau lihat mati, kalau Tuhan mau menghidupkan kembali, bisa. Bisnismu hari ini mati. Yes, amen. Kenapa ya kalau kita ngomong uang, bisnis dan sebagainya, kok orang cuman alergi banget? Apakah kamu nggak butuh uang? Kamu nggak butuh di pekerjaanmu diberkati? Jangan alergi. Amen. Amen. Bisnismu yang mati, ekonomimu yang mati, keluargamu yang bermasalah, Amen. rohanimu yang mati. Harusnya kalau kamu ketemu dengan Yesus, hidup semua. Amin. Lihat responnya. Pencemooh selalu akan ketawa, tetapi mereka menertawa dia. Wow, habis itu Yesus lihat, radikal sekali. Yang tertawakan Yesus diusir. Jangan bergaul dengan orang yang tidak sama level iman dengan kamu. Pembacaan apa nih Pak? Tunggu dulu. Kau punya iman 100. Kau bergaul sama kelompok ibu-ibu yang level iman 20, 20, 20. 100 semua akan turun. Akibatnya yang tadinya percaya kesembuhan nggak percaya lagi. Kata dokter, kata dokter, kata dokter, kata dokter. Saya tidak menentang dokter. Saya percaya analisa dokter, tetapi saya lebih percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Saya tidak mau berurusan dengan dokter dari rumah sakit, sebab saya tahu kalau saya ada di situ banyak duit keluar. Tunggu lama, antri, antri, antri. Dokter lama nggak datang, berminggu-minggu, akhirnya mati. Bapak Ibu ketawa. Bapak Ibu tahu kenapa banyak pasien meninggal? Lambat ditangani. Saya ngomong kebenaran, Pak Bu. Bapak nggak percaya? Pergi ke rumah sakit. Lihat, dokter dengan santai datang, cukup. Pergi lagi. Kita mau ngomong, dia udah pergi. Pak, Bu, yang Anda butuhkan sekarang mujizat. Mujizat. Pak, Bu, lihat ini. Bahkan diusir semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibunya. Kenapa Yesus bawa ayah dan ibunya? Karena Yesus sedang mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan kepada ayah dan ibunya, supaya ayah dan ibunya melihat bahwa ada yang bisa disembuhkan, bisa dibangkitkan. Amin. Mereka masuk bersama dengan Yesus ke kamar anak itu. Yesus mulai mendemonstrasikan kuasa Dia. Dia pegang tangan anak itu dan dia bilang, bersuara, berfirman, tadi takum, yang berarti, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Detik Yesus mengeluarkan firman, detik Yesus mendemonstrasikan kuasa Dia. Alkitab mencatat kuasa kematian tidak bisa menahan anak itu. Anak itu gak bisa mati. Anak itu mau gak mau bangkit. Amin. 42 dikatakan,
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Tadi yang ketawa-ketawa yang nggak percaya semua cuma melihat, nggak ngerti. Dan singkat saya cuma mau ngomong, takjub. Haleluya. Iman dan percaya membuat mujizat itu terjadi. Saya tutup khotbah saya sambil siapkan air buat saya. Bapak Ibu, kadang Tuhan bukan nggak tahu apa yang menimpa Anda. Dia tahu. Tuhan seakan-akan kelihatan terlambat, seakan-akan nggak peduli. Bahkan Anda melihat yang lain kok ditolong, aku nggak. Perempuan pendarahan itu ditolong, anakku mati. Yesus sudah bilang, tenanglah, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Artinya yang kamu lihat gak ada pengharapan. Pengharapan itu ada kalau kamu mau mulai percaya. Jadi pengharapan itu bisa timbul kamu mau percaya. Alkitab tulis akhirnya tinggal cuma iman, pengharapan, dan kasih. Manusia kalau tidak punya pengharapan, dia nggak bisa melihat impian dia terwujud. Lalu kemudian ketika kamu mulai berdoa, ketika kamu mulai memantapkan imanmu untuk percaya sama Yesus, ada banyak pencomong akan hadir dalam hidupmu. Dan mereka akan mencemooh kamu dan menertawa kamu dan sebagainya, dan bilang, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Disitulah imanmu diuji. Apakah kamu terus lanjut atau kamu mundur? Saya sering melihat orang kalau sudah level digituin mundur. Sedikit orang masih bertahan dan maju. Kemudian iblis akan mengacaukan imajinasimu. Imajinasi orang Kristen kalau terganggu, maka impian dia buyar. Bapak Ibu, imajinasi itu penting. Kalau Anda mau sesuatu, tentunya Anda mengimajinasikan. Iblis masuk bekerja lewat imajinasimu dan dia rusakkan. Dia berkata, mati itu, mati itu mati, itu mati. Tidak bisa dihidupkan. Dokter sudah berkata begini, debt collector sudah datang ke rumahmu. Itu tagihan semua sudah datang dan sebagainya. Kamu nggak punya pengharapan. Kamu nggak akan punya pengharapan. Itu semua masuk. Otomatis kamu down. Apa yang Yesus ajarkan adalah dia usir semua pengganggu itu. Usir keluar dari pikiran. Peperanganmu ada di sini. Usir itu keluar. Lalu Yesus mengucapkan perkataan di mana dia membangkitkan anak itu. Talitakum. Saya pelajari bahwa kalau keadaanmu sedang mati, saatnya dengan kuasa Tuhan kau ucapkan itu biar hidup. Saya punya banyak kesaksian di flash disk saya, tapi sayang ini nggak bisa beroperasi. Sayang sekali. Saya ada kesaksian orang yang kakinya panjang pendek jadi panjang semua. Saya ada kesaksian apalagi ibu yang ada kanker di payudara, Tuhan sembuhkan. Saya ada kesaksian lagi orang yang mandul 8 tahun tidak mempunyai anak.
ketika saya nubuatkan dia punya anak. Semua manusia itu masih ada di Kalimantan Barat. Kalau tidak percaya boleh dicek satu persatu. Tanya sama gembalanya, apa yang terjadi waktu itu. Saya punya kesaksian juga tentang ada orang yang sakit gondok sembuh. Ada lagi yang gatal-gatal. Bapak ibu lihat anaknya semua tangannya koreng semua, udah dibawa ke dokter, udah apa di Bengkayang, Kalimantan Barat. Saya doakan, saya siram pakai air, besok korengnya kering dan kemudian sembuh. Saya punya kesaksian, ada orang Dayak di kampung, tangannya 2 kena siram pestisida rumput, itu hitam. Kalau dia operasi kulit, operasi plastik, maaf, mungkin butuh biaya yang banyak. Percaya nggak percaya, Yesus membuatnya normal. Itu Anda nggak akan bisa percaya, karena Yesus yang melakukannya, maka kita percaya. Amin. Dalam sikap doa semua. Hina marata kaya nama kasaira pakata rata 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 kaya nama kasaira hunda marata kaya nama pakata kasaira pakata rata pakata rata pakata rata hada pakata 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 naira pakata la 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 biar nama kasaira rata. Yesus berkuasa di tempat ini. Berkuasa di tempat ini. Rohmu bekerja di tempat ini. Firman sudah diberitakan, umatmu sudah menerima. Aku minta lawananmu sekarang hadir. Ubahkan mereka semua, ubahkan mereka semua dengan kuasa-Mu. Aku minta kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja, manifestasi dari Tuhan bekerja